Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, dalam beberapa hari ini kita telah membahas dengan intens baik di forum pendalaman maupun di forum rapat dengar pendapat dengan BUMN pengaju PMN. Kita sudah berdebat cukup panjang mendalami setiap masalah yang ada di BUMN. Untuk itu tiba saatnya kita akan mengambil keputusan pada malam hari ini. Sebelum kita mengambil keputusan dalam penyampaian, pendalaman, perdebatan, ada satu hal yang menggembirakan sebenarnya yang bisa kita petik dalam pengajuan PMN terutama dalam 5 tahun terakhir. Di masa yang dulu PMN itu uangnya kebanyakan atau mungkin sebagian besarnya bahkan semuanya dibiayai oleh utang luar negeri. Pada saat ini PMN diajukan dengan mengambil dividen dari BUMN yang sebenarnya kalau dikalkulasikan itu memang masih surplus antara dividen yang dimasukkan ke dalam keuangan negara dengan PMN yang dialokasikan untuk BUMN. Sebaran dividen mulai tahun 2020 sampai 2024 sebanyak 279,8 triliun, sedangkan sebaran PMN tunai 2020 sampai 2024 sebesar 217,9 triliun. Sekali lagi kita sudah mendalami cukup panjang dengan perdebatan yang panjang juga. Maka kami persilahkan Pak Menteri dulu untuk menyampaikan pengantarnya. Nanti kita akan mengambil keputusan melalui pendapat masing-masing fraksi. Kami persilahkan Pak Menteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Tentu pimpinan yang terhormat dan para anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Komisi 6 yang hadir hari ini, terima kasih. Tentu saya sudah mendapat laporan bagaimana Komisi 6 terus mendampingi, mengawasi, dan yang terpenting memberikan solusi. 3 hari terakhir saya dengar ada yang rapatnya sampai 12:30, ada yang lebih awal, tetapi inilah bagaimana yang kita yakini Komisi 6 memang benar-benar punya niat bersama-sama memastikan seluruh daripada kegiatan yang ada di BUMN ini berjalan dengan baik. Apakah yang dinamakan memastikan fiskal atau pendapatan negara baik dari pajak, PNBP ataupun dividen yang tadi disampaikan, atau juga pelaksanaan tugas yang selalu kita bilang agent of change, mana yang tentu menjadi bagian penugasan negara dan mana juga beberapa penugasan yang perlu dikoreksi dan diperbaikin untuk kedepannya. Dan tentu yang terakhir bagaimana juga Komisi 6 memastikan adanya keberpihakan negara melalui BUMN yang namanya menjaga people's economy atau ekonomi kerakyatan yang terdiri dari kebijakan-kebijakan seperti yang selalu ditekankan bagaimana apakah ini memastikan pinjaman kepada perusahaan-perusahaan menengah kecil, apakah tentu isu masalah vendor dan lain-lain yang terus diawasi dan ditekankan. Jadi tentu kami mengucapkan dari Kementerian BUMN dan seluruh direksi yang hadir terima kasih yang sebesar-besarnya. Tadi disampaikan oleh pimpinan bahwa kami terus terang senang mendengar tadi bahwa ini salah satu perbaikan yang luar biasa di bawah pengawasan Komisi 6 yang dimana selama ini yang tadinya PNM itu sangat bergantung dari hutang negara kepada luar negeri, tetapi hari ini kita bisa yakinkan bersama-sama ini menjadi sebuah sustainability atau keberlanjutan ketika dividen bisa membiayai daripada tentu PMN itu sendiri. Tadi disampaikan nilainya kurang lebih 280 miliar selama 5 tahun untuk dividen
280 triliun selama 5 tahun, dan tentu suntikannya kurang lebih sebesar 212. Dan seperti kita bisa lihat di slide ini, memang mayoritas kurang lebih 90% daripada PMN ini seperti yang selalu disampaikan, ditekankan, memang merupakan penugasan. Yang tidak lain, ada sebagian 7% seperti restrukturisasi, 4% pengembangan usaha. Dan ini yang tentu bagaimana dipantau terus menerus. Dan tentu kalau kita lihat dari slide, terus slide-nya, terus, nah ini izin pimpinan dan anggota Dewan terhormat. Ini yang tentu kita bisa paparkan angka detail keseluruhan, yaitu PMN yang dibutuhkan untuk tahun 2025 sebesar 44 triliun, di mana di situ ada jabaran untuk HK, baik kelanjutan untuk fase 2 dan 3, lalu ada ASABRI, ada PLN, ada IFG, ada Pelni, ada Bio Farma, ADI, Wika, dan tentu lain-lainnya yang saya rasa tidak perlukan disebut satu-satu. Dan ini tentu kita berharap ini bisa didukung, karena tadi yang kita sudah garis bawahi bahwa PMN ini merupakan tadi daripada cash flow yang sudah kita berikan selama ini. Dan tentu besar harapan kami terus mendapat dukungan dari Komisi 6 dan tentu pengawasan dan juga solusi-solusi yang bisa diberikan agar kita bisa bekerja lebih baik lagi. Dan kita harapkan juga bagaimana hal-hal yang bisa tadi disampaikan, PMN ini bisa tepat sasaran dan bisa memberikan manfaat lebih banyak lagi untuk pertumbuhan ekonomi ataupun dengan hal-hal yang namanya kebijakan yang menjaga daripada pertumbuhan yang bisa terjadi pada saat ini secara menyeluruh. Itu dari saya, mungkin dari Pak Tiko ingin tambahkan, silakan Pak Tiko. Terima kasih Pak Menteri, yang saya hormati pimpinan Komisi 6 dan seluruh anggota Komisi 6 yang kami hormati. Tentunya kami sama dengan Pak Menteri sangat berterima kasih selama 5 tahun ini kerjasama kita sangat baik, mulai dari berbagai isu restrukturisasi yang kita selesaikan di awal periode sampai dengan COVID, dan sampai dengan hari ini kita ajukan PMN untuk 2025. Tadi seperti sampaikan Pak Menteri, kita ingin bahwa dividen kita ke depan terus jauh melebihi PMN, dan tentunya nanti secara detail kita bisa membahas satu persatu, dan kami yakin teman-teman di RUT sudah menjelaskan. Memang cukup banyak penugasan yang masih akan berlanjut di periode berikutnya, terutama di karya-karya, dan tentunya ini butuh dukungan yang berkelanjutan, termasuk juga penugasan-penugasan baru seperti di kereta api dan di Perumnas, yang memang mendapat penugasan baru untuk pergantian kereta rel komuter, maupun juga ada Perumnas untuk pengembangan perumahan 3 juta rakyat. Jadi ini memang nanti kita harapkan pendalaman dari sisi penugasan maupun restrukturisasi seperti di Wika dan Waskita bisa dilakukan dengan lebih baik, dan tentunya kami mohon dukungan supaya kita bisa menuntaskan beberapa tugas ini sebelum periode ini berakhir. Terima kasih. Terima kasih Pak Wamen. Mungkin dari kami cukup, mungkin nanti ada pendalaman atau diskusi yang lebih kami persilakan kepada pimpinan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Menteri. Untuk pendalaman, masukan dan sebagainya sudah kita lakukan dalam beberapa hari ini, dan saya berharap catatan kritis, ungkapan dan masukan yang berlangsung dalam pendalaman-pendalaman itu merupakan bagian tak terpisahkan dari pembahasan, dan kalau nanti kita mengambil persetujuan PMN ini, itu juga bagian tak terpisahkan dari persetujuan kita terhadap PMN. Jadi banyak sekali Pak Menteri masukan-masukan yang sudah disampaikan oleh anggota, baik menyangkut kinerja BUMN maupun dari sisi pelayanan-pelayanan yang sudah diberikan oleh BUMN. Saya tidak perlu mengulas satu persatu. Saya akan membacakan totalnya saja, total pengajuan PMN kita yang diajukan oleh Kementerian BUMN sebesar 44 triliun 249 miliar. Saya tidak perlu ngulang ya Pak anggota ya, nanti udah hafal satu persatu. Baik, dengan demikian kita akan memasuki rapat persetujuan. Kita mintakan
persetujuan anggota melalui fraksi masing-masing. Catatan kritisnya sudah didokumentasikan dengan baik, saya yakin juga sudah dituliskan melalui pandangan fraksi masing-masing. Kami persilahkan dari fraksi yang paling besar terlebih dahulu, fraksi PDI Perjuangan, untuk menyampaikan pendapatnya. Baik, terima kasih pimpinan. Yang terhormat pimpinan dan rekan-rekan anggota Komisi 6, yang terhormat Pak Menteri beserta seluruh jajarannya dan para direksi dari BUMN yang mengajukan penyertaan modal negara. Izin saya membacakan pandangan akhir dari fraksi PDI Perjuangan, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia terhadap usulan penerimaan penyertaan modal negara tahun anggaran 2025. Ya. Jadi puji syukur kita selalu panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan berkat, rahmat, taufik dan hidayahnya. Hari ini kita bisa menghadiri rapat kerja Komisi 6 dengan Menteri BUMN dalam rangka pengambilan keputusan mengenai usulan BUMN penerima PNM tahun 2025. Setelah menerima penjelasan dari Saudara Menteri dalam rapat kerja tanggal 7 Juni 2024 dan melakukan serangkaian pendalaman dengan BUMN calon penerima PMN 2025 dalam rapat dengan pendapat dan fokus group discussion tanggal 7-10 Juli 2024, maka dalam rapat kerja ini izinkan kami dari fraksi PDI Perjuangan memberikan pandangan dan pendapat akhir terhadap usulan BUMN penerima PMN tahun 2025. Saya rasa tidak perlu saya bacakan semua, tetapi intinya adalah bahwa kami menyadari bahwa dividen yang diberikan oleh BUMN kepada negara ini besarnya 279,7 triliun dalam kurun waktu tahun 2000 sampai 2024. Ini lebih besar dibandingkan dengan realisasi PMN yang hanya sebesar 226,1 triliun. Selain menyumbangkan dividen kepada negara, kami juga mengapresiasi bahwa BUMN turut berkontribusi dalam penerimaan negara melalui pendapatan negara bukan pajak. Namun menjadi catatan bahwa capaian dividen pada periode tersebut belum merefleksikan kinerja seluruh BUMN. Karena dividen dikontribusikan didominasi oleh beberapa BUMN saja. Di antaranya BUMN Perbankan, BUMN Energi, dan BUMN Telekomunikasi. Dengan demikian, dalam rangka untuk mendukung kinerja BUMN lebih baik ke depannya, maka kami mendukung pemberian PMN kepada BUMN, yaitu sebagai berikut. Kami menyetujui usulan PNM tahun anggaran 2025 untuk 14 BUMN, yaitu 1 Hutama Karya sebesar 13,868 triliun, 2 PT Adikarya sebesar 2,096 triliun, 3 PT Wijaya Karya sebesar 2 triliun, 4 PT Pembangunan Perumahan sebesar 1,563 triliun. Ini semuanya adalah penugasan untuk BUMN karya. Yang kelima, PT PLN sebesar 3 triliun, ini untuk listrik desa. 6, BPUI atau AFG sebesar 3 triliun untuk perkuatan permodalan pada Askrindo dan Jamkrindo. 7, PT Pelni
sebesar 2,5 triliun untuk pergantian armada kapal yang memang sudah tua dengan tambahan dana dari ekuitas Pelni sebesar 500 miliar. 8. PT KAI sebesar 1,8 triliun yang akan digunakan untuk pengadaan transit kereta komuter Indonesia. 9. PT Inka sebesar 976 miliar, ini untuk pengadaan sarana dan prasarana produksi. 10. Untuk Perum Damri, kami hanya memberikan persetujuan sebesar 500 miliar yang digunakan untuk peremajaan 384 bis diesel angkutan perintis. Sedangkan yang untuk bis listrik menurut hemat kami bisa diperoleh dari sumber yang lain. 11. PT Asabri sebesar 3,61 triliun dengan catatan yang sangat kritis bahwa penyertaan modal negara ini hanya digunakan untuk pembayaran kewajiban manfaat bagi peserta dan yang paling penting adalah PT Asabri wajib menyampaikan laporan investasi berikut hasilnya terhadap penggunaan dana PNM ini secara berkala kepada Komisi 6 untuk mendapatkan jaminan bahwa penyertaan modal negara ini digunakan sebaik-baiknya dan tidak untuk dikorupsi. 12. PT Bio Farma sebesar 2,212 triliun dengan catatan Bio Farma harus memastikan bahwa peruntukan dana PMN ini hanya digunakan untuk pembangunan sarana produksi vaksin. Bio Farma juga wajib untuk menyampaikan laporan penggunaan dana PMN secara berkala kepada Komisi 6. 13. PT LEN sebesar 2 triliun. 14. PT Raja Wali Nusantara Indonesia atau ID Food sebesar 1,624 triliun. Yang kedua, kami menolak usulan PMN untuk tahun 2025 untuk 2 BUMN. Yang pertama PT Dana Reksa. Kami beranggapan bahwa PT Dana Reksa bisa mendapatkan pendanaan dalam bentuk lain di luar penyertaan modal negara. Dan yang kedua adalah PT Perumnas. Karena di PT Perumnas bisnis model dan konsep perencanaannya tidak jelas. Yang ketiga, kami meminta Kementerian BUMN dan seluruh BUMN penerima PMN untuk melaporkan realisasi penggunaan dana PMN secara berkala kepada Komisi 6 DPR RI. Yang keempat, kami mengusulkan pembentukan panitia kerja pengawas penggunaan PMN Komisi 6 DPR RI. Demikian pendapat akhir fraksi PDI Perjuangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jakarta 10 Mei, pimpinan kelompok Komisi 6 fraksi PDI Perjuangan, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Adi Satria Suryo Sulistyo, A196 ditandatangani. Sudah Pak Haris. Terima kasih Pak Haris Turino mewakili PDI Perjuangan sudah menyampaikan pendapat fraksi. Selanjutnya cross ke fraksi Partai Persatuan Pembangunan.
Terima kasih Ketua, rupanya masih ingat kalau PDI bersama P3 Ketua ini. Kan dari PDI ke P3, jarang-jarang begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan dan anggota Komisi 6 yang kami hormati, Menteri BUMN dan jajaran yang kami hormati, terkait dengan pengajuan PMN tahun 2025, kita dalam beberapa hari terakhir ini sudah banyak mendiskusikan dan membedah terkait dengan pengajuan dari Kementerian BUMN. Tentunya semua menjadi catatan, termasuk kalau mau sebenarnya kita nggak tega gitu. Sebenarnya menurut penilaian kami, BUMN yang bermasalah itu selayaknya tidak mendapatkan PMN. Namun demi keberlangsungan BUMN itu sendiri dan kestabilan ekonomi, maka fraksi P3 dapat menerima. Apalagi kalau kita lihat dari struktur penggunaan PMN di tahun 2025 ini, kalau lihat dari strukturnya, kalau yang sebelumnya 89% itu banyak digunakan untuk penugasan, tetapi besok itu sudah ada perubahan, hanya sekitar 69%-nya penugasan, dan pengembangan usaha 27% dan restrukturisasi 4%. Jadi layak diberikan kesempatan untuk memperbaiki kinerja perusahaan. Maka dari itu fraksi Partai Persatuan Pembangunan setuju terhadap pengajuan PMN yang diajukan oleh Kementerian BUMN untuk diproses sesuai ketentuan perundang-undangan. Adapun catatan-catatan lainnya nanti kami sampaikan secara tertulis sebagai bagian tidak terpisahkan dari pandangan fraksi Partai Persatuan Pembangunan. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Baidowi. Selanjutnya dari fraksi Partai Golkar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Menteri bersama jajarannya, pimpinan dan anggota Komisi 6 yang saya banggakan, saya hormati. Fraksi Partai Golkar DPR RI menyepakati rencana alokasi anggaran PMN tahun 2025 dengan catatan sesuai dengan yang tertulis di sini, tidak saya bacakan mempersingkat waktu. Demikian sikap fraksi Partai Golkar. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmat dan ridhonya kepada kita semuanya, menunaikan tugas dan amanah bagi terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jakarta, 10 Juli 2024. Ditandatangani Kapoksi fraksi Golkar, Sarmuji, SEMEC. Secara singkat saya serahkan. Tahan dulu Pak, saya serahkan dulu supaya jelas. Sebenarnya panjang itu, ini narasinya panjang sebenarnya. 3 malam berturut-turut berdebat terus. Siapa? Foto dulu katanya Pak. Ada tulisan bosnya gede gitu. Yang intinya Oh ya. Ya. Oke. Salaman juga. itu kan nggak benar kan, Gerindra doang nggak benar. Habis itu P3 yang kecil apa? PAN? PAN ada bukan? Iya. PAN ya? Kalau kemarin PAN. Baik, terima kasih Pak Haris dan Pak Dadang. Mapnya. Selanjutnya akan persilakan dari fraksi PAN.
Kita terinspirasi dari Pak Dadang ini, cuman mapnya belum ada Pak Dadang kita. Singkat jelas padat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan dan anggota Komisi 6, yang saya hormati Pak Erick Thohir, Menteri BUMN, terbaik sepanjang masa menurut saya Pak Erick. Yes. Dan juga seluruh jajaran yang hadir dalam rapat kerja pada malam hari ini. Berkaitan dengan pendapat akhir fraksi Partai Amanat Nasional tentang usulan PMN tahun 2025 dari Kementerian BUMN, kami dari fraksi PAN menyetujui usulan pagu PMN tahun 2025 sebesar 44 triliun 249 miliar rupiah dengan rincian sebagai berikut. Untuk PT KAI sebesar 1,8 triliun dengan peruntukan untuk pengadaan transit baru penugasan pemerintah. Kemudian untuk PT Hutama Karya sebesar 13 triliun 868 miliar rupiah untuk melanjutkan pembangunan jalan tol Trans Sumatera fase 2 dan 3. Kemudian untuk PT Adikarya untuk pembangunan tol Jogja, Bawen dan Solo Jogja sebesar 2 triliun 96 miliar rupiah. Kemudian untuk PT PLN sebesar 3 triliun rupiah untuk program listrik desa. Kemudian untuk PT Bio Farma sebesar 2 triliun 212 miliar rupiah untuk fasilitas CAPEX baru, dengan catatan Pak Menteri dan Pak Dirut Bio Farma, kami dari fraksi PAN nitip ini tidak digunakan untuk anak perusahaan Bapak. Kemudian untuk PT Land Industri sebesar 2 triliun rupiah untuk modernisasi dan peningkatan kapasitas produksi. Kemudian untuk PT Pelni sebesar 2,5 triliun rupiah untuk pengadaan kapal baru. Kemudian untuk PT IFG atau Bahana PUI sebesar 3 triliun guna penguatan permodalan KUR. Kemudian untuk PT RNI sebesar 1 triliun 624 miliar rupiah yang diperuntukkan untuk modal kerja program CPP. Dan kemudian untuk PT Damri, Pak Menteri, sebesar 490 miliar rupiah yang diperuntukkan untuk peremajaan kendaraan angkutan perintis. Kemudian untuk PT PP sebesar 563 miliar rupiah yang diperuntukkan untuk penyelesaian proyek tol Jogja Bawen. Dan juga sisa alokasi sebesar 11 triliun 96 rupiah dijadikan sebagai cadangan pembiayaan investasi. Jadi secara usulan, secara pagu kami menyetujui sebesar 44 triliun 249 miliar rupiah. Berikut pendapat akhir dari fraksi Partai Amanat Nasional. Untuk secara tertulis akan kami sampaikan menyusul pimpinan. Demikian yang dapat kami sampaikan dari fraksi Partai Amanat Nasional. Sukses selalu Kementerian BUMN di bawah Bapak Erick Thohir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hakim. Yang terakhir kayaknya pesanan Ketua Umum tadi. Sukses. Kalimat terakhirnya itu. Baik, selanjutnya kami silakan fraksi Partai Gerindra. Baik, terima kasih Pak Sarmuji, pimpinan dan anggota Komisi 6 yang saya banggakan, dan Pak Menteri, Pak Wakil Menteri BUMN RI yang beserta seluruh jajarannya. Memang tadi yang sudah disampaikan di awal itu sangat benar bahwa kali ini kita bangga walaupun banyak kritik terhadap PMN, tapi memang
di periode ini kita juga bisa berkontribusi dividen melebihi apa yang kita gunakan kembali dalam bentuk PMN, dan mudah-mudahan PMN yang kita tanam sekarang ini nanti akan membuahkan hasil yang lebih baik lagi di periode-periode yang akan datang. Dan dari fraksi Partai Gerindra melihat secara umum apa yang diusulkan oleh Kementerian BUMN, di sini kira-kira semuanya menyangkut hajat hidup orang banyak. Ada sektor transportasi umum, ada sektor ketahanan pangan, ada sektor ketahanan negaranya, ada sektor industri obat-obatan, dan untuk pengembangan usaha masyarakat kecil yaitu melalui Jamkrindo dan Askrindo untuk mendukung program KUR, dan tentunya infrastruktur yang akan dibangun oleh BUMN karya kita. Memang ini belum sempurna, banyak yang harus kita benahi. Dan ke depan tentu kita sebagai Partai Gerindra harus mendukung presiden yang akan datang dengan upaya pembangunan, salah satunya menggunakan tangan-tangan BUMN, dan ini sudah di arah yang benar. Memang perbaikan akan selalu harus kita laksanakan. Jadi secara umum, dan ini masih usaha karena kita habis ini juga akan menghadapi RUU APBN di Agustus tanggal 16 setelah nota keuangan masuk. Tapi secara umum apa yang diusulkan oleh Menteri BUMN adalah sudah di jalur yang benar, jadi Partai Gerindra bisa menyetujui usulan PMN sebesar 44.249 miliar. Mudah-mudahan ini bisa kita wujudkan dan nanti kita koreksi apabila nanti pagu indikatifnya agak berubah, tapi secara umum kita menyetujui dan nanti teks resminya akan kita susulkan. Terima kasih pimpinan. Terima kasih Pak Haikal, karena teksnya menyusul, salamannya menyusul juga ini. Selanjutnya kami persilakan dari fraksi Partai Demokrat. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan dan rekan-rekan anggota Komisi 6, Pak Menteri, Pak Erik, beserta jajaran Kementerian BUMN. Pendapat fraksi Partai Demokrat DPR RI terhadap usulan penyertaan modal negara tahun 2025. Pertama tentu kita bersyukur malam hari ini kita dapat hadir dalam rapat khusus berkaitan dengan PNM. Izinkan kami fraksi Partai Demokrat menyampaikan pandangan usulan PMN tahun 2025. Saya tidak membacakan secara menyeluruh Pak Menteri, namun ada beberapa hal yang menjadi masukan, yang menjadi landasan terhadap khususnya pemerintah untuk memberikan suntikan berupa PMN bagi perusahaan-perusahaan BUMN yang dimaksud. Namun demikian, kebijakan ini tentunya harus tetap memperhatikan kemampuan fiskal negara, prinsip kehati-hatian, sense of urgency, aspek keberlanjutan, dan juga multiplier effect. Dalam rapat kerja hari ini kita akan mengambil keputusan terhadap usulan BUMN penerima PMN tahun 2025. Tentu sebelumnya Kementerian BUMN telah mengajukan anggaran untuk PMN sebesar 44,24 triliun. Adapun rincian tersebut yang sudah diusulkan saya tidak bacakan lagi Pak Menteri karena sudah disampaikan tadi oleh rekan-rekan. Pada prinsipnya kami mendukung adanya pemberian PMN yang diberikan untuk perusahaan yang memerlukan. Namun demikian kami ingin menyampaikan catatan kritis untuk menjadi perhatian pemerintah sebagai berikut. Pertama tentu fraksi Partai Demokrat mengingatkan bahwa pemberian PMN kepada perusahaan-perusahaan BUMN ini harus terukur dan juga tepat sasaran. Pemerintah juga harus mempertimbangkan kemampuan fiskal negara agar pemberian PMN terhadap BUMN tidak menjadi beban APBN.
Tentu perhatikan aspek juga penggunakan APBN sebelumnya, apakah memang sudah tepat guna, efektif, dan efisien. Perlu juga dikembangkan pula mekanisme pengelolaan PMN yang lebih baik dengan meningkatkan sistem pengelolaan kinerja terhadap PMN dan investasi pemerintah kepada BUMN. Kedua, tentu kami berharap bahwa pemanfaatan nilai-nilai dari PMN ini juga dapat terasa langsung bagi pertumbuhan ekonomi nasional maupun pertumbuhan ekonomi daerah, serta juga memiliki dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan rakyat, sektor UMKM, pembukaan lapangan kerja baru bagi tenaga kerja lokal, pemberdayaan petani dan nelayan, serta sektor-sektor lainnya yang memiliki pengaruh langsung terhadap kualitas hidup rakyat kecil di Indonesia. Ketiga, seluruh BUMN penerima PMN harus mampu memastikan bahwa PMN yang diterima akan memberikan keuntungan bagi korporasi serta memiliki value added dan multiplier effect yang konstruktif terhadap sektor lainnya yang menjadi variabel dalam pertumbuhan ekonomi nasional dari sektor hulu ke hilir sehingga berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi negara dan kesejahteraan masyarakat. Keempat, tentu PMN harus digunakan secara produktif, efektif, dan efisien. PMN juga harus memperhatikan aspek keterpaduan, keberlanjutan, dan inklusivitas serta dapat memberikan keuntungan bagi korporasi sehingga perusahaan-perusahaan BUMN penerima PMN dapat menampilkan performa yang baik dengan memberikan kontribusi yang besar dalam bentuk dividen yang memadai dan berdampak langsung nantinya terhadap pemasukan dan juga peningkatan pajak untuk negara. Kelima, tentu fraksi Partai Demokrat juga meminta pemerintah untuk selalu melakukan pengawasan terhadap tata kelola perusahaan secara intensif untuk menilai apakah BUMN dapat meleverage PMN yang telah diterima untuk kemudian dapat mengkaji apabila di kemudian hari BUMN yang dimaksud layak mendapatkan PMN sebesar yang diusulkan. Setelah besar yang diusulkan atau bahkan tidak sama sekali, Pak Menteri. Tentu pada akhirnya fraksi Partai Demokrat setuju dengan catatan di atas terkait pemberian PMN tahun 2025 bagi perusahaan-perusahaan BUMN yang dimaksud. Namun demikian, upaya efisiensi dan restrukturisasi BUMN yang meliputi aspek manajemen serta cost of operation agar pengembangan serta investasi korporasi dan prinsip good corporate government bisa tercapai. Demikian pendapat fraksi Partai Demokrat. Semoga BUMN dapat terus melakukan inovasi dan juga memberikan kontribusi yang lebih maksimal untuk kemakmuran bangsa dan seluruh rakyat Indonesia, karena harapan rakyat adalah perjuangan Demokrat. Terima kasih Pak Menteri. Jakarta 10 Juli 2024. Sekretaris Poksi 6 Fraksi Partai Demokrat, Dewan Perwakilan Republik Indonesia, Muslim SHIMM. Terima kasih. Terima kasih Pak Muslim. Kita serahkan dulu Ketua. Mewakili fraksi Partai Demokrat. Foto. Oke. Salam. Siap.
Baik, selanjutnya kami persilahkan dari fraksi Partai Nasdem. Makasih Pak Sarmuji. Saya mewakili dari fraksi Partai Nasdem. Pertama, kami dari fraksi Partai Nasdem mengapresiasi kinerja Kementerian BUMN yang telah menghasilkan dividen kepada negara sebesar 279,8 triliun rupiah sejak tahun 2020 sampai tahun 2024. Jumlah ini lebih besar 61,9 triliun rupiah dari total PMN yang diberikan pada periode yang sama. Yang kedua, fraksi Partai Nasdem menyetujui pagu usulan PMN sebesar 44,249 triliun rupiah dengan catatan untuk PT PLN agar dipastikan pencairannya sehingga apabila dipandang perlu bisa dimasukkan dalam cadangan pembiayaan investasi, dan terkait dengan Perumnas agar ada kejelasan masalah rumah-rumah yang sudah dibangun selama ini. Yang ketiga, fraksi Partai Nasdem juga mendorong Kementerian BUMN bersama dengan kementerian terkait untuk melakukan reorganisasi dan restrukturisasi BUMN karya. Demikian pendapat dari fraksi Partai Nasdem secara tertulis menyusul. Salam restorasi. Terima kasih Pak Martin mewakili fraksi Partai Nasdem. Selanjutnya kami persilakan PKB penutup. Tumben PKB penutup ini pimpinan. Terima kasih. PKS nanti bentuknya PKS. Oh PKS. Oh ya PKS belum ya. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pimpinan Komisi 6, yang kami hormati Menteri BUMN Republik Indonesia, yang saya hormati Bapak Ibu anggota Komisi 6 DPR RI serta hadirin yang berbahagia. Alhamdulillah di kesempatan berbahagia ini mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat hadir melaksanakan rapat kerja Komisi 6 DPR RI bersama Menteri BUMN dalam rangka mendengarkan penyampaian pandangan fraksi terhadap PMN tahun 2025. Salawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada Rasulullah SAW yang telah memberikan ilmu dan contoh dalam mengelola dan mengatur masyarakat, bangsa dan negara, sehingga kita menjadikannya teladan dan bekerja demi terwujudnya peradaban Indonesia yang baldatun thayyibatun warabun ghafur. Selanjutnya kami mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada fraksi Partai Kebangkitan Bangsa untuk menyampaikan pandangan fraksi terhadap PMN tahun 2025. Mengawali penyampaian ini, izinkan kami fraksi Partai Kebangkitan Bangsa memberikan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh anggota Komisi 6 DPR RI yang melakukan pembahasan tentang penyertaan modal negara atau PMN tahun 2025. Pimpinan sidang, Menteri BUMN, para anggota Dewan serta hadirin yang saya hormati, fraksi Partai Kebangkitan Bangsa menghendaki agar penyertaan modal negara PMN tahun 2025 dapat semakin mempercepat peningkatan kinerja perusahaan-perusahaan BUMN. Oleh karena itu, PMN sama sekali bukan ditujukan untuk pembayaran utang, bunga, atau beban keuangan lainnya. Kami dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa mendukung
berbagai langkah yang dilakukan pemerintah dalam membesarkan perusahaan-perusahaan BUMN, termasuk dalam hal ini adalah pemberian PMN. Tetapi kami memberikan beberapa catatan sebagai berikut. Mengingat bahwa pemberian PMN ditujukan untuk pengembangan dan peningkatan usaha, maka perusahaan-perusahaan yang menerima PMN harus bisa menunjukkan adanya perubahan kinerja setelah menerima PMN, sehingga pemberian modal berdampak real terhadap peningkatan laba perusahaan dan mampu mandiri untuk bersaing di tingkat nasional dan internasional. B. Mengingat pemberian PMN hanya diberikan untuk beberapa perusahaan BUMN, maka penggunaan dana PMN harus benar-benar selektif terkait prioritas dan manfaat yang berdampak banyak bagi peningkatan kesejahteraan rakyat, peningkatan daya beli masyarakat, peningkatan kesempatan kerja, dan daya dorong ekonomi dan pemberdayaan masyarakat sesuai peran BUMN sebagai agen pembangunan dan sumber pendapatan negara. Kemudian kami juga memberikan catatan-catatan secara spesifik kepada BUMN yang akan menerima PMN tahun 2025. Catatan untuk BUMN karya, selain PMN, kami memberikan catatan agar reorganisasi BUMN karya yang bermasalah agar segera dilanjutkan dan diselesaikan, agar BUMN karya bisa bekerja lebih baik dalam membangun bangsa dan negara ini di masa yang akan datang. Kemudian catatan berikutnya untuk BUMN Asabri harus segera menyelesaikan persoalan hukum dan segera mengevaluasi berbagai skema bisnis asuransi yang selama ini berjalan agar disesuaikan dengan kondisi saat ini. Kemudian catatan berikutnya kepada BUMN Bahana PUI agar benar-benar mengawasi penjaminan KUR untuk UMKM yang tanpa anggunan agar tidak berupa penjaminan seolah-olah kosong. Kemudian untuk PLN catatannya adalah LISDES atau listrik desa harus kita dukung, dan selama ini tahun 2023, 2024 PLN tidak mendapatkan PMN dari negara. Kemudian catatan berikutnya untuk Damri, setelah bergabungnya PPD memiliki sekian banyak persoalan, PMN ini tentunya bisa membantu menyelesaikan persoalan tersebut. Catatan untuk BUMN Land, kebutuhan yang besar karena kita membutuhkan pertahanan yang kuat. Kami dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa justru meminta kepada Kementerian BUMN untuk menambah pengajuan PMN untuk land industri ini agar pertahanan Indonesia semakin kuat dan memiliki industri pertahanan yang mandiri di masa yang akan datang. Kemudian terakhir catatan untuk Perumnas, kebutuhan perumahan untuk rakyat sangat besar, backlog sekitar 9 juta rumah lebih, dan Tapera sudah ditunda. Maka dari itu PMN untuk Perumnas ini akan membantu penyediaan rumah untuk rakyat yang terjangkau harganya. Pimpinan sidang, Menteri BUMN, para anggota Dewan serta hadirin yang terhormat, demikianlah pandangan fraksi Partai Kebangkitan Bangsa terhadap PMN tahun 2025. Selanjutnya, setelah mengikuti dan mempertimbangkan seluruh proses yang berlangsung, maka fraksi PKB mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, menyatakan persetujuannya agar penyertaan modal negara tahun 2025 dapat diambil keputusan pada tahap selanjutnya sesuai dengan prosedur, mekanisme, dan ketentuan yang berlaku. Atas perhatian semuanya, terima kasih. Mohon maaf atas segala khilafan dan kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Tommy mewakili fraksi PKB. Kalau lihat narasinya, tanda-tanda bergabung koalisi sangat jelas. Bisa-bisa nambah menterinya ini.
Foto. Oh ini. Oke. Gini. Terima kasih, Pak. Dandannya calon menteri. Pak Ketua, makasih. Baik, terakhir kami persilakan dari fraksi PKS. Terima kasih pimpinan dan anggota, Pak Menteri, Pak Wamen, Pak Sekmen, dan semua jajaran. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama, sebagaimana tadi teman-teman sebagian fraksi mengapresiasi, kami juga mengapresiasi Pak kinerja Kementerian BUMN yang selama masa 2020-2024 ini dividennya lebih besar ya, di 61 triliun dibanding dengan PMN yang dialokasikan. Walaupun sebetulnya itu juga tidak bisa dibanding-bandingkan secara langsung, karena dividen itu adalah hasil kesepakatan yang diambil, berapa persen yang diambil dari laba, sementara keputusan untuk alokasi PMN itu kan keputusan pemerintah, mau berapa besarnya penugasannya di mana itu kan memang tidak bisa langsung dibanding-bandingkan, tapi kita apresiasi itu. Yang kedua, sebetulnya ini kita juga apresiasi, tapi ini menjadi keprihatinan kita bersama bahwa selama masa 2020 sampai 2024 ini ya, itu terungkap kasus-kasus korupsi, moral hazard, fraud yang merugikan BUMN dan tentu menjadi beban negara pada akhirnya, yang itu terjadi dari masa lalu. Macam-macam lah, ada yang 10 tahun yang lalu ya, bahkan ada 12 tahun yang lalu yang terakumulasi, yang besar-besar saja itu, Jiwasraya, Asabri, Garuda, Krakatau Steel, Antam, Waskita itu saya jumlah 105 triliun. Ya kita senang itu terungkap, tapi tentu terkait dengan usulan PMN dari Kementerian BUMN tahun 2025 ini sebesar 44,249 triliun yang akan dialokasikan ke 16 BUMN. Kami prinsipnya menyetujui, Pak, tapi tentu dengan catatan ya, yang sebetulnya catatan itu semua sudah menjadi kesimpulan rapat ketika kami rapat-rapat dengan BUMN itu, bahwa PMN ini nanti harus dikelola secara amanat, secara profesional, dan tidak ada lagi kasus-kasus markup, kasus moral hazard, fraud ya terjadi terkait dengan pengelolaan PMN ini. Oleh karena itu kami menyetujui dan dengan harapan Kementerian BUMN harus melakukan fungsi pengawasan secara ketat terhadap PMN yang nantinya juga semoga disetujui oleh Kementerian Keuangan. Itu pimpinan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Amin mewakili fraksi PKS. Pak Menteri, dari 9 fraksi tadi hampir semuanya menerima secara penuh, kecuali beberapa catatan ada yang tidak diterima secara penuh. Tapi yang jelas 9 fraksi itu memberikan apresiasi pada Pak Menteri. Menjelang penyusunan kabinet, apresiasi begini agak berarti Pak Menteri. Bernilai. Baik, saya bacakan kesimpulan rapat kita kali ini karena semua fraksi sudah memberikan pandangannya. Tolong ditayangkan. Oh, sebentar.
Layarnya masih kepanasan. Layar aja kepayahan Pak Menteri ini, apalagi teman-teman anggota ini. Siap. Makasih. Pimpinan, untuk seluruh poinnya saya rasa tidak ada masalah. Kami izin waktu mengecek mengenai angka-angkanya saja di poin itu dah. Saya rasa poin nomor 1, 3, 4 tidak ada masalah. Tinggal kasih waktu kami mengecek yang poin nomor 2 mengenai total PMN-nya sebentar. Silakan. Yang angkanya perlu dicek. Yang A sampai G saya rasa angkanya sesuai. Sampaikan aja Pak Menteri. Sudah? Nah, Oke. ya. Clear. Baik, saya bacakan draft kesimpulan rapat dengar pendapat Komisi 6 DPR RI dengan Menteri BUMN. Pertama, Komisi 6 DPR RI telah menerima penjelasan atas usulan penyertaan modal negara PMN tahun anggaran 2025 dan monitoring atas penyertaan modal negara tahun anggaran 2020 hingga 2024. Setuju ya? 2. Komisi 6 DPR RI menerima penjelasan dan menyetujui usulan penyertaan modal negara PMN tahun anggaran 2025 dari Kementerian BUMN dengan perincian sebagai berikut. A. PT Utama Karya sebesar 13.868 miliar rupiah dalam rangka melanjutkan pembangunan JTTS fase 2 dan 3. Oke ya. B. PT Asabri sebesar 3.610 miliar rupiah dalam rangka perbaikan permodalan. C. PT Perusahaan Listrik Negara sebesar 3 triliun rupiah dalam rangka program listrik desa. Setuju? D. PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia sebesar 3 triliun rupiah untuk penguatan permodalan dalam rangka penjaminan KUR dan mendorong untuk melakukan penyesuaian kecukupan IJP KUR. Setuju? E. PT Pelayaran Nasional Indonesia sebesar 2.500 miliar rupiah dalam rangka pengadaan kapal baru. F. PT Bio Farma sebesar 2.212 miliar rupiah dalam rangka fasilitas capital expenditure baru. Oke. G. PT Adikarya sebesar 2.096 miliar rupiah dalam rangka pembangunan tol Jogja Bawen dan Solo Jogja. Setuju ya? H. PT Wijaya Karya Tbk sebesar 2 triliun rupiah dalam rangka perbaikan struktur permodalan. Setuju ya? I. PT Land Industri sebesar 2 triliun rupiah dalam rangka penyehatan keuangan. Oke ya. J.
PT Dana Reksa sebesar 2 triliun rupiah dalam rangka pengembangan usaha dengan minderhead nota dari PDI Perjuangan. PDI Perjuangan menolak PMN untuk PT Dana Reksa. Gak apa-apa di sini. Oke. K masuk, minderhead nota masuk. K. PT Kereta Api Indonesia sebesar 1.800 miliar rupiah dalam rangka pengadaan transit baru penugasan pemerintah. Setuju ya? L. PT Raja Wali Nusantara Indonesia sebesar 1.624 miliar rupiah dalam rangka modal kerja program JPP. Oke ya, setuju ya? M. PT Pembangunan Perumahan TBK sebesar 1.563 miliar rupiah dalam rangka penyelesaian proyek Jogja Bawen dan kawasan industri terpadu Subang. Setuju ya? Ini sebenarnya agak berbau ini Pak Menteri. Kaleng Konghuan isi rengginang. Judulnya PT Pembangunan Perumahan, tetapi proyeknya proyek tol, tidak membangun rumah. Perum Damri sebesar 1 triliun rupiah dalam rangka penyediaan bus listrik dengan catatan PDI Perjuangan hanya menyetujui 500 miliar rupiah dalam rangka penyediaan bus di jalur perintis. Itu kalau 1 triliun bukan cuma bus listrik, tetapi bus diesel untuk perintis dan bus listrik kalau 1 triliun. Itu Enggak, catatannya salah. Oh ya. Enggak. N kurang itu. N-nya itu dalam rangka penyediaan bus listrik dan bus diesel. Ya. Tolong diperbaiki ya. Dengan catatan PDI Perjuangan menyetujui 500 miliar rupiah untuk bus diesel di jalur perintis. Oh, Perumnas sebesar 1 triliun rupiah dalam rangka restrukturisasi dan penyelesaian persediaan dengan catatan PDI Perjuangan menolak alokasi PMN ini. P. PT Industri Kereta Api sebesar 976 miliar dalam rangka pembuatan kereta KRL. Ini pembelian ini ya. Kereta api kan pembelian ini. Bukan. Pembuatan. Oh ini Inka ini. Oh sorry ini Inka bukan PT KAI. Ya Banyuwangi dan Madiun. Tiga. Ada klarifikasi? Yang poin I. Tadi penyihatan keuangan diganti modernisasi peralatan land, Pak. Land. Poin I, Pak. Poin I tadi, Pak. Poin I. Bukan penyihatan keuangan. Poin I. Land bukan penyihatan keuangan. Ya, modernisasi peralatan. Modernisasi peralatan produksi. Modernisasi dan peningkatan kapasitas produksi, maaf. Ya, oke. Kita revisi. Modernisasi dan peningkatan kapasitas produksi. Kita revisi. Baik, nomor 3. Diperbaiki. Ada lagi nggak yang salah? Coba diperiksa lagi, ada yang salah lagi nggak? Cukup? Poin ketiga, Komisi 6 DPR RI meminta Menteri BUMN untuk memberi perhatian terhadap masukan dan catatan yang diberikan tiap poksi Komisi 6 DPR RI terkait usulan penyertaan modal negara PMN tahun 2025. Oke ya. 4. Komisi 6 DPR RI akan memonitor dan meminta Menteri BUMN untuk memastikan agar PMN dipergunakan secara produktif, efektif dan efisien bagi peningkatan kinerja korporasi BUMN sesuai prinsip-prinsip
good corporate governance. Sudah langsung di tadi. Notanya PDE sudah masuk di poin yang tadi saya sebutkan. Cukup Pak? Izin pimpinan, kami dari fraksi PDI Perjuangan meminta agar pendapat fraksi kami dicantumkan sebagai catatan di kesimpulan tersebut. Terima kasih. Catatan tiap voksi menjadi bagian. Oke. Baik, nanti poin satu lagi, catatan masing-masing fraksi menjadi bagian tak terpisahkan dari pengambilan keputusan ini. Begitu Pak Aris? Kira-kira? Ya. Baik, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang saya hormati, Menteri BUMN beserta seluruh jajaran yang kami hormati, dengan dibacakannya kesimpulan tadi, selesai sudah rapat kerja kita. Pak Sarmuji, sedikit ya. Pak Sarmuji, silakan. Hanya aspirasi saja dari hasil kunjungan kerja Komisi 6 ke Jogja, masih ada utang kami dengan koperasi ya nasabah korban gempa yang waktu itu disepakati dalam kunjungan kerja Komisi 6 yang tidak lebih dari 2.200.000 untuk kita selesaikan menggunakan dana CSR. Itu aja Pak, nanti saya selesaikan sama staf khusus Pak Arya Sinulinga. Baik, silakan Pak Ibu. Baik, Pak Menteri, rapat kerja kita sudah selesai. Kalau ada closing statement, kami persilahkan. Sebaiknya ada Pak Menteri. Terima kasih pimpinan dan anggota Komisi 6 yang hadir hari ini. Tentu dari persetujuan yang diberikan kepada PMN adalah hal yang positif buat kami dengan nilai 44,279 walaupun ada catatan tadi, dan ini berarti merupakan usulan yang bisa langsung didorong di rapat pimpinan DPR tentunya, sehingga kami dengan putusan hari ini kita coba juga mulai mensolidasi secara internal dan menghitung kembali mana-mana yang memang sebagai catatan untuk bisa dimaksimal di kemudian hari gitu. Yang kedua, kembali bila berkenan pimpinan, tentu kami tidak malu untuk kembali mengulang-ulang, dan ini juga memang inisiasi dari tentu Komisi 6 yang saya hormati mengenai RUU BUMN. Saya rasa ini menjadi hal yang bisa menyelesaikan beberapa poin catatan yang sudah disampaikan sebelumnya mengenai apakah penugasan, apakah tentu bagaimana ketika program kementerian lain juga harus menjadi bagian daripada operasional usaha. Bahkan kemarin pada rapat kami dengan BPK pun, BPK memberikan catatan bahwa penting sekali transparansi daripada beberapa program kementerian yang memang diberikan kepada kami, terutama untuk pengalihan aset-aset yang dimana selesai dari hasil audit BPK, kadang-kadang aset yang diberikan itu justru yang di kemudian hari harus menjadi catatan di BPK sendiri. Itu saya tidak bisa jelaskan, cuma nanti mungkin catatan dari BPK bisa dibaca di kemudian hari. Karena ini yang kita harus pastikan memang hal-hal ini bisa menjadi perbaikan di kemudian hari. Itu yang saya mungkin bisa sampaikan. Terima kasih pimpinan. Terima kasih Pak Menteri. Dengan closing statement Pak Menteri, berakhir sudah rapat kerja kita kali ini. Dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, rapat kerja ini ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.